Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Edupreneurship yang akan membahas mengenai profil dan juga kepribadian entrepreneur sukses di Indonesia. Sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Khairunisa, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, kepada rekan saya. Saya Herlina Nababan dengan NIM 1803842050027. Kenalkan, nama saya Denisa Ramadhani dengan NIM 180384205064. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rajanasari. Saya Alisa Putri. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai profil dan biografi tokoh pengusaha sukses, yaitu yang pertama itu ada Tirta Utomo. Beliau merupakan pengusaha pendiri Aqua yang lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, Maret 1930. Nah, perjalanan beliau ini yang pertama yaitu menjadi wartawan Simpo. Nah, selama 2 tahun kuliah di Universitas Gadjah Mada yang ada di Surabaya. Nah, dia ini mengisi waktunya dengan menjadi wartawan Jawa Pos dengan tugas khusus meliputi berita-berita pengadilan. Namun karena kuliah tidak menentu, akhirnya beliau ini pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua itu bekerja di Pertamina. Nah, pada Oktober 1960, beliau ini berhak menyandangkan gelar sarjana hukum. Setelah lulus, beliau ini melamar ke Pertamina, perusahaan minyak nasional yang merupakan cikal bakal Pertamina. Tokoh yang kedua yaitu bernama Ahmad Saroni. Beliau lahir di Jakarta 8 Agustus 1977. Nah, beliau ini merupakan pengusaha perusahaan PT Ruanda Satya Abadi di bidang properti. Pendidikan beliau yaitu beliau sempat menjadi ketua OSIS di SMA Baru Cilicing. Tamat SMA pada tahun 1995 dan beliau tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Kemudian beliau memutuskan untuk bekerja di daerah Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, perjalanan beliau pertama kali yaitu dari sopir tembak sampai tukang cuci piring. Sesudah itu beliau selanjutnya menjadi supir tembak dengan gaji atau upah seikhlasnya di PT Millennium Inti Sentosa. Kemudian dari supir ini ia menjadi direktur. Nah, dalam buku biografi Ahmad Saroni yang berjudul Anak Priok Meraih Mimpi, beliau ini menceritakan bahwa suatu waktu bosnya pernah menantang Saroni untuk menagih hutang klien dari perusahaan yang sudah lama tidak dibayar dengan imbalan akan diangkat sebagai pegawai tetap perusahaan. Kemudian lanjut di karir politik Ahmad Saroni. Setelah sukses di dunia bisnis, beliau mencoba peruntungannya dengan terjun di dunia politik dengan bergabung di Partai Nasdem yang didirikan oleh Surya Paloh. Kemudian beliau berhasil memperoleh kursi untuk menduduki di DPR RI hingga tahun 2019 dengan semua kesuksesannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh entrepreneur sukses yang bernama Nicholas Kurniawan. Berikut profil biodata dari Nicholas Kurniawan. Nama Nicholas Kurniawan, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Januari 1993, usaha eksportir ikan hias, pendidikan yang pertama Junior High School at College Canisius Jakarta, yang kedua Senior High School at College Canisius Jakarta, yang ketiga Senior High School at Santo Bellarminus Jakarta, dan yang keempat S1 Prasetya Mulia Business School BSD. Berikut saya akan menjelaskan perjalanan karir atau usaha Nicholas Kurniawan sehingga menjadi seorang entrepreneur sukses. Nicholas atau sering dipanggil Niko bukanlah anak yang lahir dari keluarga yang berada. Masa kecil Nicholas tidak begitu baik
Kondisi ekonomi keluarganya terpuruk membuat keluarganya harus terlilit hutang. Bahkan tidak jarang kedua orang tuanya bertengkar di rumah akibat masalah finansial. Hal itulah yang membuat Nicholas memiliki niat untuk merubah nasibnya. Nicholas Kurniawan adalah sosok pekerja keras dan tak kenal lelah sejak masih kecil. Ia bahkan sudah mulai berjualan sejak masih kelas 2 SD di usia 7 tahun. Meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar, Nico sudah banyak mencoba mulai bisnis meskipun masih dalam skala yang kecil. Ia pernah berjualan makanan dan minuman, namun tidak berlangsung lama atau bisa dikatakan gagal. Ia kemudian memulai bisnis kembali, namun berganti produk. Kali ini, ia menjual pakaian dan donat kue buatan ibunya saat masih duduk di bangku SMP. Namun tetap saja mengalami kegagalan dalam bisnis itu. Meskipun sering mengalami kegagalan, Nico tidak mau disebut gagal. Ia lebih suka menyebutnya belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Pada tahun 2003, di saat dia berusia 17 tahun, ia menemukan peluang besar. Saat itu, ia masih duduk di bangku kelas 2 SMA Kolese Canisius. Berawal dari seorang temannya yang memberikan sepaket ikan gararufa yang biasanya digunakan sebagai ikan terapi. Ia hanya merasa kurang suka untuk ikan semacam itu. Lalu, ia menjualnya ke forum Kaskus. Hal iseng tersebut berbuah respon yang sangat baik. Ternyata banyak sekali peminat ikan gararufa yang ia post di Kaskus. Hanya dalam hitungan jam, ikan yang ia tawarkan berhasil terjual dan masih banyak orang yang menawarnya. Otak bisnisnya memilih untuk mencari supplier, bukannya memilih untuk berhenti. Ia lalu mendapatkan bantuan seorang teman untuk menjual ikan gararufa lagi. Tapi tak cukup, Nico mencari-cari lagi hingga ke dunia maya. Satu persatu supplier ikan di dekatnya, Nico bergeliria di toko-toko ikan dimanapun. Dari mengelola bisnis jual ikan gararufa, Nico mampu menghasilkan 2-3 juta rupiah per bulan. Dia tidak hanya fokus pada satu jenis ikan saja, namun dia merambah pada segala jenis ikan hias. Berbekal ilmu yang ia dapat dalam perkuliahan, ia kemudian membuat sebuah brand dengan nama Venus Aquatis dan membuat situs web untuk berjualan di alamat www.tropicafishindonesia.com. Alasannya memilih nama tersebut karena penggemar ikan hias di luar negeri sering menggunakan kata ikan tropis dalam bahasa Inggris. Nah, di usianya yang belia, ia telah berhasil menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia dan menjadi seorang entrepreneur sukses. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai entrepreneur sukses. Selanjutnya itu ada Bapak Chairul Tanjung. Masa kecilnya. Bapak Chairul Tanjung lahir di Jakarta dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya adalah seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Ketika Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan pengusaha saat itu. Keadaan ini memaksa orang tuanya menjual rumah dan mereka tinggal di kamar losmen yang sempit. Atau usaha Nicholas Selanjutnya itu ada kehidupan Bapak Chairul Tanjung. Sukses. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, Bapak Chairul Tanjung masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, lulus pada tahun 1987. Ketika kuliah, inilah ia mulai masuk ke dalam dunia bisnis dan juga mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Bapak Chairul Tanjung juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran
dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat, namun bangkrut. Selepas kuliah, Bapak Chairul Tanjung mendirikan PT Pariarti Sindutama bersama 3 rekannya pada tahun 1987, bermodalkan 150 juta dari Bank Eksim. Mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor. Keberuntungan berpihak padanya. Pemikiran Bapak Chairul Tanjung. Bapak Chairul Tanjung menyatakan bahwa dalam membangun bisnis, mengembangkan jaringan adalah penting. Selain itu, memiliki rekan yang baik sangat diperlukan. Membangun relasi pun bukan hanya kepada perusahaan yang terkenal, tetapi perusahaan yang tidak terkenal pun juga bagus atau baik dalam membangun relasi. Bagi Bapak Chairul Tanjung, pertemanan yang baik akan membantu proses berkembangnya bisnis. Ketika bisnis pada kondisi tidak bagus atau tidak berjalan dengan baik, maka jaringan bisa diandalkan. Pendidikan Bapak Chairul Tanjung. SD Vanlit di Jakarta pada tahun 1975, SMP Vanlit Jakarta pada tahun 1978, SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987, Eksekutif IPPM pada tahun 1993. Karir Bapak Chairul Tanjung. Yang pertama, pendiri PT Pariarti Sindutama, pemilik Bandung Supermall, pemilik Transcorp, pemilik Para Group, Komisaris Utama PT Carrefour Indonesia. Selanjutnya, penghargaan yang didapat Bapak Chairul Tanjung. Yang pertama, urutan 937 dari 1000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Penghargaan sebagai anggota Civitas Akademika yang berjasa kepada fakultas dan universitas. Eksekutif muda berprestasi pada tahun 1992 sampai 1993 dari Studio Seven Production, Jakarta pada tahun 23 Mei 1993. Baik, selanjutnya Bapak Ahmad Zaki. Kehidupan pribadi Bapak Ahmad Zaki, pria kelahiran Sragen, 24 Agustus 1986, ini mewarisi darah Jawa yang kental akan budayanya. Di usianya yang ke-32 ini, pencapaian Bapak Ahmad Zaki bukanlah tanpa sebab. Kesuksesannya sekarang tak lain dan tak bukan adalah berkat kedua orang tuanya yang senantiasa mendukung langkahnya. Riwayat pendidikan Ahmad Zaki. Ketertarikan Bapak Ahmad Zaki dengan dunia teknologi rupanya sudah tumbuh sejak dirinya menggeluti buku-buku pemrograman yang dibelikan oleh pamannya, yaitu pada tahun 1997 silam. Pada saat itu, di usianya yang baru 11 tahun, Bapak Ahmad Zaki sudah bisa mengoperasikan komputer berkat kontribusi pamannya. Karena ketekunannya itu, saat menduduki bangku sekolah menengah atas di sebuah sekolah di Solo, Bapak Ahmad Zaki berhasil meraih juara Olimpiade Sains Nasional di bidang komputer. Prestasi saat kuliah Bapak Ahmad Zaki. Prestasi yang ditorehkan Bapak Ahmad Zaki selama berkuliah juga tidak kalah cemerlangnya. Dirinya sering menjuarai berbagai kompetisi tingkat nasional. Perjalanan karir Bapak Ahmad Zaki. Bakat dan prestasi yang diperoleh sewaktu mengenyam pendidikan mengantarnya pada kesuksesannya sekarang ini. Ayah satu anak ini mulai merintis karirnya dengan membentuk sebuah usaha startup dengan harapan menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ahmad Zaki mulai mencoba peruntungan dengan mendirikan usaha Bukalapak yang secara resmi dibuka pada tahun 2011. Dan Bapak Ahmad Zaki cukup percaya diri, meskipun dia harus membangun usahanya dari bawah. Awal berdirinya usahanya itu mungkin tidaklah begitu pesat, namun
Kepercayaan dirinya membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Bapak Ahmad Zaki mulai melihat peluang dari pedagang yang usahanya belum berkembang untuk bergabung di Bukalapak. Alhasil, berkat boomingnya internet pada saat itu, startup yang awalnya hanya dia rintis di mall menjadi semakin berkembang dengan banyaknya minat investor untuk menanamkan modalnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini nama lengkap Bambang Mustari Sadino, nama panggilan Bob Marley, sapaan akrab sering dipanggil dengan Om Bob, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, Lampung 9 Maret 1933. Usaha yang dimilikinya sekarang itu adalah pemilik tunggal supermarket Pasar Swalayan Kemcik, beragama Islam, berpendidikan di SD Yogyakarta pada tahun 1947, SMP di Jakarta pada tahun 1950, SMA di Jakarta pada tahun 1953. Karir yang pernah digeluti Om Bob yaitu pernah menjadi karyawan di Unilever pada tahun 1954 sampai tahun 1955, pernah menjadi karyawan Jakarta Lilot di Amsterdam dan Hamburg di Jerman pada tahun 1950 sampai 1967, pernah bekerja di Dirut PT Boga Caturata, dan sekarang yaitu PT Kim Food Pabrik Sosis dan Ham, PT Kim Farm Kebun Sayur, yaitu sebagai pemilik tunggal Kemcik Supermarket pada tahun 1969 sampai sekarang. Om Sadino atau kerap dipanggil dengan Om Bob adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kim Food dan Kemcik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob kala itu berumur 19 tahun, mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lilot di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya yang bernama Sulami Sejet. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Sementara yang lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoninya itu setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapat musibah kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Suatu hari, seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresinya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu, di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perdagangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Catatan awal tahun 1985 menyebutkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 4-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan sayuran segar 100 ton. Profil Trisno Yuwono, nama lengkap Trisno Yuwono, tempat tanggal lahir Blitar 12 Agustus 1970, usahanya sekarang itu adalah sebagai bisnis swalayan di daerah Jawa Timur, berpendidikan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan STKIP Blitar Jawa Timur, namun ia tidak menyelesaikan pendidikannya, ia lebih memilih menjadi TKI di Arab, itu sebagai seorang sopir. Tugas awal Trisno
TKI itu bekerja sebagai sopir di kantor gubernur kota Tabuk. Karena ketidakmampuan berbahasa asing, ia lebih suka dikerjai majikan dan teman-teman sopirnya yang berasal dari negara lain. Ia juga sering menjadi pesuruh yang mengurusi kebun, padahal itu bukan bagian dari kontrak kerja sopir. Trisno digaji 80 ril atau setara dengan 400.000 waktu itu. Setelah setahun bekerja di kantor gubernur lantaran ketidakcocokan dengan majikannya, ia diberhentikan dari pekerjaannya dan disuruh pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Karena tidak punya uang, ia memilih tetap bertahan di Arab dengan bekerja di sebuah toko perabot milik orang Sudan, yaitu Trisno digaji sebesar 1.350 ril. Ia suka bekerja di tempat itu karena majikannya itu sangat baik, jam kerjanya juga pasti, yaitu Trisno bekerja sebagai pemasok produk pangan asal Indonesia untuk toko sembako milik orang Thailand. Sejak tahun 1993 hingga 2000, Trisno mengaku sering bolak-balik Indonesia Saudi. Dia juga mengaku sempat memboyong keluarganya tinggal di Saudi. Pada tahun 1998, Trisno membeli sebidang tanah di Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Setahun kemudian, di atas sebidang tanah itu Trisno membangun fondasi toko berukuran 8x14 meter. Sampai tahun 1999, Trisno masih bekerja double. Hasilnya, dia bisa mengantongi tabungan sebesar 20 juta kala itu. Tahun 1998, kurs dolar sedang tinggi. Hasilnya itu tahun 1999 istrinya minta pulang ke Indonesia karena sudah saatnya anak pertama itu sekolah. Sebagai uang hasil tabungan dipakai untuk membeli sebidang tanah di kampung halaman, Blitar. Jadi kala itu per hari gerainya bisa menghasilkan omset sebesar 2 juta. Swalayan Trisno juga menjadi idola di Kademangan. Trisno semakin mengembangkan bisnisnya lantaran kondisi terdesak. Setelah 2 tahun usahanya berjalan, ada jaringan swalayan yang lebih besar dan sudah memiliki banyak cabang berencana, yaitu membuka cabang baru di Kademangan. Hasilnya, sebelum swalayan pesaing itu membuka gerai di Kademangan, Sari-Sari Swalayan sudah lebih dulu memperbesar bisnisnya sehingga menyaingi swalayan yang akan dibuka. Bukan hanya memperluas lokasi, ia juga membuka cabang di tempat lain. Trisno bersyukur dengan datangnya pesaing dari bisnis swalayan kala itu. Ada pesaing mungkin dia juga akan membuat cabang. Jadi, jaringan minimarket dengan sistem waralaba mulai masuk. Bisnisnya itu terdongkrak. Trisno bilang saat ini dia akan memaksimalkan ketujuh gerainya itu. Meskipun begitu, ia juga berencana untuk menjajal bidang usaha yang lain. Mulai tahun ini, dia ingin berbisnis fashion. Baiklah, saya Hairunisa akan melanjutkan materi mengenai entrepreneur sukses di Indonesia. Yang akan saya bahas kali ini adalah Bapak Sandiaga Uno. Bapak Sandiaga Uno ini lahir pada 28 Juni 1969 di Rumbai, Pekanbaru, Indonesia. Bapak Sandiaga Uno ini merupakan pendiri PT Saratoga Investema Sedaya. Bapak Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Dan pada tahun 1998, Sandiaga Uno mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya bersama rekannya Edwin Sorayajaya. Karir Bapak Sandiaga Uno ini di Suma Group itu Jakarta pada tahun 1990 hingga 1993. Lalu di PT Area Capital 1997 hingga 2007. Sea-Power Asia Investment Limited Singapura pada Juli 1993 hingga April 1994. Di MP Holding Limited Group Singapura Mei 1994 hingga Agustus 1995. NTI Research Limited Calgary, Kanada pada September 1995 hingga April 1998. Dan terakhir itu pada PT Saratoga Investama Sedaya pada April 1998 hingga Juni 2019. Lalu apa saja sih pencapaian dari Bapak Sandiaga Uno ini? Yang pertama menjadi jajaran direksi PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, Intera Research Limited, dan I-Ford
Solusi Infotech. Yang kedua, menjadi Presiden Komisioner PT Recapital Advisor yang merupakan bank yang dibangun bersama Rosan Perkasa pada 1997. Yang ketiga, menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Yang keempat, menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, UMKM di Kamar Dagang dan Industri Indonesia sejak tahun 2004.